Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama belajar, mengkaji dan mendalami ajaran agama kita, terutama yang terkait dengan musibah. Musibah merupakan keadaan atau kondisi yang tentu tidak kita harapkan, datangnya tidak kita duga, dan bisa menimpa siapa saja. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, teladan sepanjang zaman, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mau mempelajari, mendalami dan mengamalkan ajaran-ajaran beliau, sehingga Islam yang kita peluk ini benar-benar menjadi rahmat bagi kita semua, bagi semesta raya. Topik kali ini menyikapi dan memaknai musibah sebagai ujian hidup. Ini sungguh relevan di saat bangsa kita, terutama saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah yang luar biasa dahsyat, dengan musibah yang tidak terduga sebelumnya. Ternyata air hujan yang kita harapkan menjadi rahmat ternyata bisa berubah menjadi dalam tanda petik sebuah, jangan disebut azab ya, sebuah bencana yang sangat mengerikan, bencana lingkungan, bencana kemanusiaan. Peristiwa musibah demi musibah yang menimpa bangsa ini sesungguhnya harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Mengapa demikian? Karena bangsa kita ini termasuk bangsa yang paling sering diuji oleh Allah. Belum lama yang terjadi di mana? Di Sumatera itu sudah terjadi, misalnya di Jawa Timur, letusan Gunung Semeru. Saudara-saudara kita yang dikejutkan oleh meletusnya gunung itu kemudian lari meninggalkan rumah masing-masing, mengungsi. Tapi setelah mengungsi dan ingin pulang ke rumah masing-masing, ternyata rumahnya sudah tiada. Rumahnya sudah disapu oleh letusan Gunung Semeru ya. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Banjarnegara di Jawa Tengah, yang tanahnya banyak bergerak dan kemudian ada hujan lebat, kemudian terjadi longsoran dan terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan. Pembahasan pagi hari ini bertujuan untuk yang pertama memahami esensi musibah sebagai ujian hidup. Apa itu esensi daripada musibah? Apakah musibah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan yang kita tidak harapkan? Atau bisa juga sesuatu yang sebetulnya awalnya seperti memilukan, membuat kita berduka, tapi pada akhirnya kita juga ikut merasakan bahagia. Yang kedua, menyikapi musibah sebagai ujian hidup, memaknai hakikat musibah, rahmat atau adab, manajemen menghadapi dan mengarifi musibah. Ini penting karena kadang-kadang ada orang yang menyalahkan Tuhan tidak berlaku adil,
Tuhan pilih kasih, mengapa kami terus-menerus diuji dengan ujian seperti ini. Ada juga yang menyalahkan lingkungan atau menyalahkan orang, ya. Yang pasti nanti kita bahas juga penyebab musibah itu apa, gitu ya. Berikutnya, bagaimana kita mengambil pelajaran dari setiap musibah dan ujian yang datang menimpa kita. Karena setiap manusia pada dasarnya akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita akan hadirkan doa-doa yang diajarkan oleh agama kita agar kita dijauhkan dari musibah. Dan doa ini kita anggap sebagai manajemen spiritual kita, agar kita tidak gampang putus asa, agar kita tetap mempunyai harapan untuk bangkit dan memperbaiki kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, musibah demi musibah, bencana demi bencana datang silih berganti, mengusik dan menguji keimanan sekaligus kesabaran kita. Karena yang pertama diuji dengan adanya musibah itu adalah keimanan kita. Setelah keimanan kita adalah kesabaran kita. Manakala kita punya pegangan hidup yang solid, punya akidah tauhid yang mantap, niscaya kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak luput dari campur tangan Allah. Sehingga kita tidak mudah berprasangka buruk, sehingga kita tetap bersikap tenang, arif dan bijak. Kemudian musibah itu menguji kesabaran kita, karena memang ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita putus harapan, hanya kesabaranlah yang bisa, kalau diibaratkan HP itu, yang bisa mempertahankan lama masa hidupnya HP itu, karena ada baterai kesabaran di dalamnya. Belum lama Gunung Semeru meletus, tanah longsor di Banjarnegara, kemudian disusul gempa bumi di Aceh walaupun jarang terberitakan. Kemudian banjir bandang menerjang Sumut, terutama di Tapanuli Tengah dan Selatan, khususnya lagi kota Sibolga yang begitu dahsyat dihantam oleh banjir bandang, banjir dari gunung, dengan sekian banyak kayu-kayu gelondongan yang ikut ikut bersama banjir dan menerjang semuanya. Sehingga dari situ ada yang berpendapat ternyata keserakahan manusia itu betul-betul membuat kita menderita, membuat lingkungan itu rusak, membuat kehidupan manusia itu benar-benar binasa gara-gara, sekali lagi, gara-gara keserakahan. Apa hakikatnya musibah itu? Mengapa Allah menguji hamba-hambanya dengan aneka musibah? Apakah musibah yang menimpa bangsa kita saat ini merupakan ujian, hukuman, ataukah azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tiga pilihan kata ini sering muncul. Wah, ini musibahnya karena manusianya durhaka, manusianya banyak yang maksiat, manusianya banyak yang melanggar ajaran Islam atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dudukkan persoalannya. Jangan sampai kita terlalu mudah memvonis musibah itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala misalnya. Baik, apa itu musibah? Musibah itu berasal dari kata asoba yusibu isobatan wa musibah. Ya. Makna dasarnya adalah mengena atau mengenai, benar dan tetap dan tepat, ya. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, dari kata itu, ya. Allah itu maha tahu yang benar, yang mengenai sasaran, yang tepat, gitu. Dan juga bisa berarti menimpa. Misalnya kalau kita mengatakan asobani al-marad, saya ditimpa penyakit, ya. Asobani az-zukam was-su'al was-sudah, saya kena flu, pilek,
pusing kepala, itu musibah. Kata ini mulanya terbentuk dari kata sobayasubu al-mator, yang artinya turun hujan. Sobayasubu al-mator. Kalau hujan itu turun pasti mengenai bumi, karena memang turunnya dari atas dan akhirnya kena bumi gitu. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, asal makna musibah itu adalah ar-ramyah, lemparan. Dari makna dasar ini musibah kemudian digunakan dalam pengertian bahaya, celaka, karena kalau lemparan itu ditujukan kepada seseorang dan mengenai, itu pasti mendatangkan bahaya, sebagaimana lemparan anak panah, lemparan peluru dan lain sebagainya. Jadi dari kata ar-ramyah ini, musibah kemudian digunakan dalam pengertian celaka, bahaya, bencana dan bala. Menurut Al-Qurtubi, musibah itu adalah apa saja yang menyakiti dan menimpa diri orang mukmin, atau sesuatu yang berbahaya dan menyusahkan manusia, meskipun kecil atau sepele, apalagi yang besar ya. Dalam konteks ini Al-Qurtubi mengemukakan hadis yang diriwayatkan dari Ikrimah bahwa lampu Nabi SAW pada suatu malam pernah mati atau padam. Lalu beliau membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Matinya lampu ini disikapi oleh Nabi dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para sahabat kemudian bertanya, apakah ini termasuk musibah ya Rasulullah? Matinya lampu ini masuk musibah enggak? Nabi menjawab iya. Lalu Nabi mempertegas, apa saja yang menyakiti mukmin itu disebut musibah. Baik yang menyakiti itu dari dirinya sendiri atau orang lain, atau dari alam, atau peristiwa tertentu yang tidak diharapkan, itu termasuk musibah. Jadi makna dasar musibah itu seperti yang tadi dijelaskan. Ibu berangkat dari rumah ke sini, tahu-tahu misalnya naik mobil atau naik motor, motornya kena paku atau apa, nah, itu musibah. Musibah karena membuat kita tidak nyaman ya. Ya, hakikat hidup kita Bapak Ibu tidak pernah luput dari yang namanya musibah, dalam pengertian ujian dan bala. Karena apa? Karena hakikat kehidupan dan kematian ini adalah ujian. Ujian dari Allah dalam rangka memverifikasi atau membuktikan siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya, yang paling baik kinerjanya. Jadi hakikat hidup ini sesuai dengan ayat berikut itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah ya yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasnya di atas air agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi semua peristiwa, semua hal yang kita alami dalam hidup ini sejatinya merupakan ujian dari Allah agar kita diketahui betul nggak dengan ujian itu kita menjadi lebih baik, kita menunjukkan kinerja yang baik. Dan ini juga sesuai dengan ayat yang sering kita baca di surat Al-Mulk ayat 2 ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup, ada yang menerjemahkan dibalik, menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Mengapa ujian itu diarahkan atau diorientasikan agar terverifikasi mana yang amalnya baik dan mana yang tidak? Sebab kalau kita terus dalam kondisi nyaman, dalam kondisi enak, biasanya tidak ada tantangan, tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan. Tapi begitu ada musibah, begitu ada sebut saja banjir, orang paling enggak mulai berpikir, mengapa banjirnya seperti ini?
Mengapa banjirnya tidak cukup air mengalir biasa? Mengapa banyak tebangan pohon, kayu yang ikut bersama banjir? Orang mulai mikir nih, oh ini pasti ada pembalakan liar. Oh di puncak sana pasti hutannya sudah gundul, ditebang-tebangi. Apalagi, oh tanahnya sudah tidak sanggup lagi untuk menyerap air, sehingga begitu mencapai titik jenuh, tanah yang sudah tergerus atau yang akarnya tidak kuat lagi menahan air, maka kemudian tanahnya ikut hanyut dan kemudian menimpa kita. Jadi dengan adanya ujian itu kita minimal berpikir mengapa itu terjadi dan bagaimana kita mencari solusinya. Karena kalau cuma diratapi saja ya nggak selesai-selesai. Itulah siklus dan itulah kehidupan yang akan terus seperti itu. Ya. Jadi banjir seperti yang terjadi sekarang itu sudah sering terjadi di masa lampau. Cuman kadang-kadang manusia tidak mau mengambil pelajaran, sehingga pembalakan liar, illegal logging, apalagi didukung oleh penguasa yang dolim, didukung oleh pemerintah setempat yang mengizinkan, kong kaling kong dengan para pengusaha, ya akhirnya terjadilah seperti yang kita saksikan hari ini. Jadi sekali lagi, hidup manusia tidak pernah luput dari ujian, cobaan dan musibah. Namun yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana menyikapi musibah dan ujian itu sehingga menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus kita tetap bisa tersenyum dan mensyukuri kehidupan ini dengan berpikir positif, berhusnudzon. Jangan suudzon kepada Allah, karena apa yang terjadi di muka bumi ini sebetulnya tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya karena Allah semata, tapi ada keterlibatan manusia yang diamanati untuk mengelola alam ini. Maka nanti salah satu penyebab musibah itu antara lain nanti seperti yang difirmankan oleh Allah, Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak nyata jelas kerusakan, ya, bisa kerusakan lingkungan, bisa kerusakan macam-macam, baik di darat, di udara, di laut, semuanya bima kasabat aydin nas, karena human error, karena manusia yang melakukan semua itu. Beriman kepada Allah berarti harus bersiap-siap menerima ujian, karena orang beriman tidak akan dibiarkan tanpa diuji keimanannya. Jadi memang ujian itu identik dengan keimanan kita. Allah sendiri menyatakan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Artinya orang beriman, siapapun dia, pasti akan mendapatkan ujian. Apakah ujiannya ringan, sedang, atau berat? Apakah ujiannya itu sendiri-sendiri atau berbarengan dengan yang lain? Dan ujian hidup itu merupakan sebuah kemestian yang tidak bisa dielakkan. Ujian hidup seperti adanya rasa takut, krisis harta, krisis jiwa. Krisis jiwa itu seperti galau, stres, depresi, ya, krisis pangan dan seterusnya. Itu merupakan salah satu janji Allah. Ini sudah dinas oleh Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِس صَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut. Rasa takut, besok bisa nggak sih makan? Ada kekhawatiran, ada rasa takut. Oh kalau ini keluar rumah jam sekian aman nggak sih? Ada rasa takut. Itu ujian dan itu pasti terjadi. Kemudian lapar, kelaparan. Saudara-saudara kita tadi pagi saya sudah mendengar beberapa pusat
ya itu sudah mulai dijarah, karena mereka sudah merasa tidak punya apa-apa lagi kecuali menjarah itu. Ya, mereka sudah terkepung banjir beberapa waktu lalu dan belum datang bantuan, sehingga mereka dalam rangka mempertahankan hidup melakukan penjarahan. Wa naqsim minal amwal, uangnya berkurang atau uangnya sedikit sehingga mungkin tidak cukup untuk membiayai hidupnya, masa depannya. Wal anfus, yang tadi saya sebut krisis jiwa, sudah merasa pesimis, merasa tidak diperhatikan, merasa berjuang sendirian. Ini sering terjadi, dialami ya. Tapi kalau kita senantiasa menyandarkan diri kepada Allah, kita merasa masih punya Allah, insya Allah itu tidak terjadi. Wal anfusi wal wassamarat wa basyiris sabirin. Jadi Allah mengakhiri ayat ujian ini dengan menegaskan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang memiliki ketahanan mental, spiritual untuk terus menghadapi dan mencari solusi terhadap ujian yang dialaminya. Itulah orang yang sabar. Melalui ujian dan musibah, Allah dapat menilai dan mengelompokkan siapa di antara mereka, di antara umat manusia ini yang benar-benar memiliki etos jihad, memiliki spirit dan kinerja perjuangan tanpa pernah menyerah, pantang menyerah. Dan juga siapa di antara mereka yang tetap santai-santai saja, yang tetap merasa nanti juga akan datang nih bantuan gitu ya, kira-kira begitu. Oleh sebab itu di dalam surat Muhammad ayat 31 Allah menegaskan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarahum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan kami juga akan uji perihal atau keadaan kalian. Jadi ayat ini menegaskan ujian itu atau musibah itu akan memverifikasi siapa di antara yang diuji itu termasuk kategori mujahid dan kategori orang yang sabar. Jadi dua kategori ini penting, karena hidup ini memang harus disikapi dengan terus berjuang dan terus bersabar, tidak bersantai-santai ya. Jadi musibah itu bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, sehingga merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah di alam raya ini. Dengan kita mengetahui betapa perubahan ekologis, perubahan cuaca yang demikian ekstrim dan cepat, itu menunjukkan bahwa memang Allah itu maha berkuasa. Di siang hari, di saat kita melintas di jalan merasakan terik yang begitu menyengat, tahu-tahu nggak lama kemudian mendungnya cepat hitam dan turun hujan. Nah, ini climate change, perubahan cuaca ini sudah katanya sudah mendekati akhir zaman ya. Tapi kita tidak pernah tahu kapan ya kiamat terjadi. Yang jelas alam ini sudah tidak, dalam tanda petik, sudah mulai tidak normal. Siklusnya sudah mulai terganggu, musimnya sudah berubah-ubah, tidak seperti dulu lagi, katanya begitu. Ujian dan musibah sesungguhnya bagian dari proses pembelajaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar mau mengambil pelajaran, mendayagunakan kemampuan nalar dan kebersamaannya dalam mengatasi musibah. Jika musibah itu menimpa manusia secara masif seperti banjir bandang, banjir DKI beberapa waktu yang lalu, yang waktu itu kita masih ingat tuh kata-kata mantan presidennya itu, kalau hanya jadi gubernur mungkin nggak bisa langsung bisa menyelesaikan, nanti gampang tuh kalau jadi presiden masalah banjir atau semua yang ada di Jakarta itu gampang diatasi. Tapi dalam kenyataannya nggak begitu. Ternyata itu hanya pencitraan dan janji-janji palsu saja. Ya. Baik, sekarang kita bahas apa yang menjadi penyebab musibah.
Apakah semata-mata karena Allah ataukah ada keterlibatan campur tangan manusia? Ini yang kita perlu pahami. Yang pertama, semua musibah yang terjadi dan menimpa makhluk termasuk manusia itu, ini saya gunakan kata sudah diketahui atau sudah menjadi pengetahuan Allah sejak azali, sejak masa yang lampau banget. Sudah ditulis bahkan di dalam Lauh Mahfuz. Artinya kejadiannya itu sudah ada catatannya. Nanti dipahaminya jangan sampai salah ya. Oh, kalau begitu semuanya atas kehendak Allah. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi terjadinya misalnya banjir di Sumatera beberapa hari ini, itu sudah dalam pengetahuan Allah dan sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Saya mengartikan Lauh Mahfuz itu seperti ya server dan pusat data Allah gitu, yang tidak tersentuh. Lauh itu kan papan, Mahfuz itu yang terlindung, yang terjaga. Ya kita sebut pusat datanya Allah yang tidak pernah bisa dihack atau bisa dibobol oleh siapapun. Lengkap itu ya. Apa alasannya atau apa dalilnya? Ini dalilnya ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, karena ada yang bencana itu yang menimpa diri kita langsung, ada yang menimpa bumi kemudian kita terdampak, gitu ya. Semuanya kata Allah telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sudah ada catatannya, sudah ada datanya di situ. Ya masalahnya kita nggak pernah bisa ngintip, nggak pernah tahu gitu ya. Tapi jelas itu bagian dari pengetahuan Allah. Sebelum kami mewujudkannya, berarti di masa azali tadi itu, sungguh yang demikian itu bagi Allah mudah. Itu yang pertama. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ilmu Allah itu bersifat futuristik. Beda dengan ilmu manusia. Ilmu manusia itu cenderung ke belakang, cenderung apa yang sudah terjadi yang diketahui. Kalau ke yang akan datang itu hanya prediksi, belum merupakan kepastian. Menurut ilmunya, ilmu klimatologi, ilmu tentang cuaca, kita bisa tahu bahwa nanti akan terjadi hujan. Apakah betul-betul hujan atau hanya hujan ringan, tidak seperti yang diprediksi ya, itu Allah yang maha tahu. Tapi kita hanya bisa memprediksi. Nah ilmunya Allah itu pasti. Apa yang akan terjadi itu sudah ditulis, sudah ada catatannya dalam Lauh Mahfuz. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, sebagian besar, saya sebut sebagian besar musibah itu adalah perbuatan manusia sendiri yang serakah, yang melampaui batas, yang berlaku eksploitatif dan tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, ini perhatikan ayat ini ya, perhatikan ayat ini. Jangan sampai segala sesuatunya dinisbahkan, dialamatkan kepada Allah saja. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Masa iya misalnya, ini contoh yang sederhana ya, mungkin ada anak yang katakanlah suka kebut-kebutan lalu kecelakaan. Apa itu disalahkan Allah? Kan enggak, itu perbuatan manusia. Banjir yang kita lihat saat ini, banjirnya begitu membawa banyak hal, material, kayu-kayu yang sudah kering sebetulnya. Jadi salah ungkapan dari pejabat Kemenhub itu, katanya itu karena cuaca ekstrim dan karena pohon-pohon itu bukan dari hasil pembalakan liar katanya. Mana mungkin, pohon sudah jelas begitu, sudah terpotong-potong seperti itu, kok ada dinyatakan kalau seandainya pohonnya itu baru pasti ya sama akar-akarnya dan ada juga daunnya gitu ya, masih hijau, ini sudah kering. Ini udah nggak ada. Jadi itu membuktikan bahwa memang manusia terlibat, manusia menjadi penyebab. Dan ayat ini tegas,
Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Nah, dengan musibah ini harapannya kita banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ini yang kedua. Oh, masih ada lanjutannya dikit. Musibah, bencana dan kerusakan alam seperti yang terjadi saat ini juga merupakan dampak atau akibat dari sikap dan perlakuan manusia yang salah, yang serakah, yang berlebihan terhadap alam kita ini. Allah menegaskan di surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Nah, di sini ada penjelasan tambahannya. Selain karena keterlibatan manusia, karena perbuatan manusia, karena kebijakan-kebijakan manusia yang serakah tadi, ini bukan hanya mereka yang menggergaji dan memotong pohon nih. Mereka bisa motong, bisa menggergaji kan karena dapat izin. Jadi yang mengeluarkan izin, yang punya kebijakan itu juga ikut dipersalahkan. Nah, di ayat ini Allah menambahkan, ini menarik untuk kita jadikan pelajaran, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Kalau yang terjadi seperti ini membuat mereka tetap dungu, kalau saya gunakan istilah Rocky Gerung, tidak mau belajar, tidak mau ngambil pelajaran, itu kebangetan. Padahal Allah ingin dengan seperti ini manusia merasakan, oh begitu ya, kalau banjirnya sudah begitu kuat dan dahsyat, menyapu segala yang ada. Termasuk di Solo itu ada sekolah Muhammadiyah yang bagus bangunannya, dan itu akhirnya tenggelam juga, rata dengan tanah. Terlebih kalau yang bangunannya biasa-biasa saja gitu ya, yang sering disuting atau sering muncul di berbagai media sosial tuh, ketika kita mau naik ke Padang Panjang itu kan ada jembatan yang indah, cakep itu. Setelah terjadi bencana kita lihat pemandangannya sudah susah untuk di ini. Jadi betul-betul luar biasa. La'allahum yarji'un. Nah, ini harapan dari Allah nih dengan musibah ini apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Atau dengan kata lain, musibah itu sejatinya merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika lingkungan, pelanggaran terhadap alam. Dan itu harus disadari, kemudian manusia kembali ke jalan yang benar, artinya tidak mengulangi lagi, bertobat. Sehingga memang nanti diperlukan tobat terhadap bencana ini, terhadap lingkungan ini. Jangan sampai terus-menerus yang seperti ini terjadi. Gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, meskipun sebagian besar musibah itu disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti tadi dalam firman Allah sebelumnya, namun proses terjadinya musibah itu tetap tidak lepas dari, dalam tanda petik ini, izin Allah sebagai sang pengatur, pengelola alam raya ini. Jadi ayat tentang musibah ini menarik nih. Yang ketiga ini, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Yang jadi pertanyaan, dengan izin Allah itu artinya Allah merestui dan menghendaki atau seperti apa? Ataukah dengan izin Allah itu seperti hukum kausalitas? Kalau seseorang itu nyubit ya pasti ada dampaknya, terasa sakit karena dicubit. Apakah itu izin Allah? Ataukah boleh jadi ini kalau nggak dikehendaki Allah nggak begini nih? Nah, ini yang sering jadi perdebatan pada level teologis.
Kalau yang teologinya dalam tanda petik itu adalah Jabariyah dan Asy'ariyah, biasanya segala sesuatu itu diserahkan kepada Allah. Allah itu punya kekuasaan, punya kehendak dan kekuasaan yang mutlak, sehingga apa yang menimpa manusia yaitu semuanya atas izin Allah. Tapi kalau teologinya rasional seperti Mu'tazilah, biasanya akan dinarasikan begini: Allah hanya akan merestui, mengizinkan terjadinya musibah manakala manusianya yang sudah kebangetan, sudah kelewat batas. Kalau bukan karena manusia yang melampaui batas, nggak mungkin Allah mengizinkan itu terjadi, kan gitu ya. Contoh yang lain begini, ada ungkapan begini: diskotik yang menggunakan alat penangkal petir itu lebih selamat daripada masjid yang tidak menggunakan penangkal petir. Apa maknanya? Maknanya jika manusia mengikuti sunnatullah, mengikuti hukum kausalitas, jadi petir itu akan menyambar sesuatu yang tidak ada penangkalnya, kan gitu kan. Jadi kalau masjidnya nggak diberi penangkal petir, ya pasti akan cenderung lebih mudah tersambar petir. Tapi diskotik dalam tanda petik yang itu merupakan tempat maksiat misalnya, bisa lebih selamat kalau penangkal petirnya dipasang dengan baik. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa Allah dalam tanda petik lagi-lagi mengizinkan segala sesuatu terjadi jika manusia tidak mengikuti hukum kausalitas yang ada di alam raya ini. Pertanyaan sederhana: kalau kita bercocok tanam, tidak kita rawat, tidak kita kasih pupuk, kita biarkan saja, apakah akan menghasilkan buah yang sesuai harapan? Tentu tidak, kan gitu kan? Jadi keterlibatan manusia di sini kalau boleh kita katakan cukup tinggi. Dan Allah itu biasanya merestui segala sesuatu itu yang sesuai dengan pakemnya, hukum kausalitasnya. Seperti itu. Baik, jadi itulah tiga yang menjadi penyebab, itulah tiga penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya musibah. Apakah kita masih hanya mengatakan bahwa musibah Sumatera, kita sebut Sumatera karena banyak terjadi di Sumatera dalam pekan ini, semata-mata karena izin Allah, semata-mata karena kehendak Allah, semata-mata karena takdir Allah? Pasti tidak. Di situ banyak manusia yang terlibat. Ada para pejabat yang mengizinkan penambangan termasuk pembalakan liar. Di sana ternyata tidak hanya menggergaji atau memotong pohon, tapi juga banyak penambangan dan banyak yang nggak kenal. Ini kayu-kayu itu siapa yang ngambil, yang memuat gitu ya. Dan itu pasti diizinkan oleh para pejabatnya, karena tiba-tiba seperti itu. Dan bukti banjir yang membawa banyak kayu gelondongan yang sudah kering itu adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa kerusakan dan kejahatan lingkungan itu bukan semata-mata oleh pengusaha nakal, tetapi juga oleh pejabat yang mungkin mudah disuap, mudah disogok, mudah dipengaruhi dan bisa dibeli. Nah itu, kita berharap ini tidak terulang lagi. Macam-macam musibah. Dari segi ukurannya ada musibah kecil, ada musibah besar. Lampu mati tadi, atau ban motor yang bocor, HP yang lowbat, lupa mencas gitu ya, itu termasuk kategori musibah kecil. Itu hanya ujian ringan yang menimpa kita. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, pesawat jatuh, krisis air, krisis iman, krisis ilmu, hingga kematian, itu merupakan musibah besar. Al-Quran melukiskan ragam musibah itu meliputi tadi rasa takut akibat perang. Alhamdulillah negara kita tidak diuji dengan ini.
Meskipun belakangan ini kita merasa kecolongan ya, kok ada bandara dalam negara yang bukan dikendalikan oleh negara. Jadi ada negara dalam negara. Takut karena bencana alam, krisis pangan, krisis keuangan, kekalahan dalam perang, angin topan, puting beliung, kematian dan sebagainya. Itu gambaran tentang musibah. Bahkan jika kita melihat ayat-ayat Al-Quran, di masa lampau itu ragam musibah itu banyak sekali. Misalnya ini di surat Al-A'raf ayat 133. Kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah. Ini maksudnya darah di sini air minum bisa berubah menjadi merah seperti darah. Itu pernah terjadi di masa Nabi Musa itu, sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Nanti akan ada musibah yang sangat besar yang menimpa umat terdahulu, terutama kaum Nabi Lut. Musibahnya itu bertingkat-tingkat. Musibah kekalahan perang itu juga idealnya menjadi pelajaran bagi kita. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah? Nah, musibah yang dimaksud di sini adalah kekalahan dalam perang Uhud. Jadi jangan dikira kalau Nabi itu lantas bebas dari ujian. Tidak, justru musibahnya sangat besar. Termasuk ini perang Uhud ya. Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Seolah-olah nggak yakin bahwa mengapa perang Uhud yang notabene perang kedua ya, sudah punya pengalaman menang di perang Badar, justru kalah gitu. Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kul huwa min indi anfusikum. Jadi Allah juga menghakimi, Allah juga memberikan penegasan bahwa kekalahan perang Uhud itu karena ketidakdisiplinan para tentara yang sudah diinstruksikan oleh Nabi tidak turun sebelum perang selesai, tidak turun dari Jabal Rumat, dari bukit tempat untuk atau pos untuk memanah, untuk mengusir musuh dengan panah-panah itu. Rupanya mereka yang di atas ini nggak sabar dan merasa paling berjasa. Enak aja kita yang mengusir musuh, yang di bawah yang ngambilin harta rampasan ghanimah. Gara-gara serakah, gara-gara ingin juga dapat ghanimah, mereka turun. Dan gara-gara turun inilah Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam, dia tahu pos-pos strategis yang menjadi tempat pemanah itu ditinggalkan oleh para prajuritnya, sehingga diambil alih dan kemudian bisa mengendalikan, memukul mundur umat Islam. Jadi perang Uhud ini di satu segi merupakan musibah, dan Allah jelas-jelas menyalahkan umat Islam saat itu agar jadi pelajaran ya. Ternyata mereka tidak disiplin, mereka cenderung iri, mereka cenderung ingin memperebutkan harta ghanimah. Oke. Yang berikutnya musibah orang munafik. Jadi dalam Quran ini juga disebutkan bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepada Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Jadi kadang-kadang ada juga musibah yang dialami oleh orang lain, tapi kita yang disalahkan, kita yang dijadikan biang keroknya. Iya, jadi kambing hitam. Pengecut lari dari medan perang itu juga sebagai musibah. Jadi musibah ini beragam, macamnya ya. Sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang enggan ke medan pertempuran. Ini terjadi terutama mau perang Uhud. Jadi sebagian dari tentara yang sudah dipersiapkan itu ada yang membelot, lari, tidak berani, tidak jadi mengikuti Nabi. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Ini orang-orang munafik nih.
Jadi begitu mereka cari selamat dengan tidak bergabung dalam pasukan muslim, lalu pasukan Islam kalah, banyak yang meninggal, banyak yang terluka, mereka aman, mereka selamat, mereka bilang, apa bilangnya? Allah telah memberikan nikmat kepada kami, gitu ya, karena tidak ikut perang. Nah itulah makanya dalam hadis dinyatakan salah satu dosa besar itu adalah az-zihaf, lari dari medan pertempuran. Kemunafikan itu juga dipandang di dalam Al-Quran sebagai musibah hati, musibah yang menimpa hati kita. Intusibka hasanatun tasuhum wa intusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrona min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Orang munafik memang seperti itu. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka bilang, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang bersama Muhammad, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Sifat-sifat orang munafik seperti ini dipandang sebagai musibah, musibah yang karena hatinya memang mendua. Di satu segi ingin dikategorikan sebagai bagian dari umat Islam, tapi di segi yang lain mereka cari aman dan selamat sendiri. Musibah kematian itu sebagai kepastian. Di dalam surat Al-Maidah Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu dan dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Dan jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Dan jika dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu sekalian, kematian yang pasti menimpa kita semua itu juga bagian dari musibah, bahkan termasuk musibah yang besar. Selanjutnya, mengikuti ayat-ayat Allah sebagai solusi terhadap atau dalam menghadapi, menyikapi dan menghadapi musibah. Di dalam surat Al-Qasas 47 Allah berfirman, walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Allah, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Jadi sejatinya musibah ini harus, sekali lagi harus disikapi dan diarifi bahwa kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah harus senantiasa bersikap tunduk, sami'na wa ata'na terhadap ayat-ayat Allah. Nah, bagaimana manajemen dalam menyikapi musibah ini? Ya, musibah yang terjadi dan menimpa kita harus dimanage, disikapi dan dihadapi dengan kiat-kiat sebagai berikut. Yang pertama, kita harus muhasabah, introspeksi diri. Karena boleh jadi musibah itu disebabkan oleh kesalahan kita sendiri atau kesalahan sebagian orang yang kemudian menimpa orang banyak. Yang berbuat menggunduli hutan itu mungkin hanya sebagian orang, pengusaha nakal, pejabat yang korup, tapi yang kebagian dampaknya itu banyak. Nah, ini harus introspeksi, harus ada penyadaran bahwa merusak lingkungan itu termasuk kejahatan, termasuk dosa besar. Harusnya seperti itu. Yang kedua, menjadikannya sebagai pelajaran berharga untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
sekaligus bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang baik, kata Nabi dalam sabdanya, la yuldzagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Orang mukmin yang baik itu orang yang tidak terperosok ke dalam satu lubang yang sama dua kali. Tidak terperosok dua kali dalam satu lubang yang sama. Banjir ini sudah sering berulang. Harusnya kita semua mengingatkan, ya, memberi tekanan kepada pengambil kebijakan agar jangan mudah memberi izin tambang, izin eksplorasi hutan dan lain sebagainya. Tempo hari kan terjadi penggundulan hutan, ya, tapi mungkin tidak begitu terblow up. Yang konon kabarnya untuk estate food, ya, untuk program pangan apa yang ternyata ditanami singkong. Masa nanam singkong aja harus sampai menggunduli hutan sedemikian rupa, ya. Dan gak jelas kayu-kayunya yang digunduli itu kemana larinya, uangnya, dan seterusnya. Yang ketiga, menyadari dan memulangkan segala persoalan dengan penuh tawakal kepada Allah seraya mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena memang dengan ungkapan itu kita betul-betul memasrahkan diri kita kepada Allah sang pemilik kehidupan ini. Yang keempat, bersabar, bersikap tenang menghadapi ujian dengan penuh ketenangan jiwa dan tidak menyalahkan pihak lain atau Allah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini lagi-lagi ayat tentang musibah nih. Jadi memang dengan musibah itu mestinya menyadarkan bahwa diri kita ini bagian dari ekosistem, bagian dari makrokosmosnya Allah, dan Allah yang punya segalanya, sehingga kita harus bertawakal kepadanya. Yang kelima, terus belajar dan mendalami ayat-ayat Allah yang ada di alam raya ini dengan mengungkap hukum kausalitas yang ada di dalamnya. Karena pada dasarnya apa yang terjadi di alam ini berlaku hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Banjir itu jangan dikira hanya karena derasnya hujan saja, tapi juga ada faktor yang lain. Misalnya kalau di DKI semakin hari kan semakin tidak ada air resapan, atau semakin banyak sampah yang menghalangi kelancaran drainase misalnya. Nah, itu menjadi penyebabnya. Ditambah lagi di sana, di hulunya sana, di Bogor sana, banyak lahan-lahan yang sudah beralih fungsi. Tadinya tanaman lindung atau hutan lindung berubah jadi villa, hotel, sehingga ketika hujan turun ya sudah tidak bisa lagi diserap oleh pepohonan dan kemudian airnya mengalir ke kita. Yang keenam, berpikir antisipatif dan prediktif dengan berusaha menghindar atau menjauh dari musibah semaksimal mungkin. Kasus ini pernah dicontohkan oleh Umar. Suatu ketika Umar itu berencana melakukan kunjungan kerja, kunker. Umar ini kan ngantornya masih di Madinah waktu itu, ya. Dia mau kunker ke Damaskus, ke Suriah. Di tengah perjalanan, Suriah atau Syam, ya, dia mendapat informasi yang menyatakan bahwa di Suriah terjadi wabah yang sedang menimpa, yang sedang ganas-ganasnya. Mungkin mirip corona tahun 2020, ya. Umar lalu mengurungkan niatnya, tidak kembali atau ke tempat lain. Lalu diprotes oleh sebagian sahabat, "Wahai Umar, apakah engkau akan lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Saya lari dari satu takdir Allah menuju takdir yang lain. Saya menghindar dari kemungkinan terkena wabah menuju yang lebih selamat dan sehat." Itu berarti kita harus terus mengupayakan agar musibah-musibah itu tidak terulang, tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang, dengan memahami karakter dari musibah itu. Oke, berikutnya
Yang ketujuh, menegaskan semangat empati, peduli dan solidaritas sosial. Nah, ini rasa kemanusiaan kita. Jadi kita ikut membantu meringankan penderitaan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Yang kedelapan, meyakini bahwa musibah yang dialami oleh muslim itu menjadi penghapus segala kesalahan kita. Nah, ini untungnya kita sebagai muslim ya, bahwa musibah itu bukan semata-mata ujian, tetapi ada sarana yang memungkinkan kita bisa menghapus atau bisa mengurangi dosa-dosa kita dengan beristighfar kepada Allah. Yang kesembilan, tetap optimis, tidak bersedih hati, dan tetap menatap hari esok dengan penuh senyuman dan rasa syukur. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi peristiwa-peristiwa yang memilukan atau membuat kita menderita dengan adanya banyak musibah itu ya, mudah-mudahan tetap membuat kita semangat, optimis dalam menatap masa depan. Itu sikap mukmin yang baik. Yang terakhir, anjuran mengambil pelajaran dari musibah. Ini sudah saya sampaikan beberapa kali. Artinya musibah itu tidak sekedar dianggap peristiwa yang terjadi begitu saja, tapi di balik itu pasti banyak hikmah yang bisa diambil. Apa saja hikmah yang bisa diambil? Yang pertama, muslim menjadi korban meninggal dalam musibah merupakan penghapus dosa dan pahala syahid di akhirat. Ini ada hadisnya ya. Muslim korban selamat, nah ini yang selamat nih, menjadi teguran dan ujian keimanan dan sekaligus penghapus dosa. Yang ketiga, muslim bukan korban, nah, bukan korban nih, yang selamat itu bisa menjadi peringatan. Jangan sampai melakukan hal yang nanti bisa menyebabkan hal yang sama. Korbannya orang kafir, ya, kafir jadi korban, nah, itu sunatullah dan sekaligus adab. Itu hikmahnya. Yang kelima, kafir selamat dan bukan korban, itu adalah istidraj, hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung. Allah biarkan orang ini dan tidak disegerakan adabnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, itu ayatnya. Dan kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur sedikit demi sedikit ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Ya. Kemudian yang terakhir lagi nih, manajemen hati dalam mengarifi musibah. Yang pertama ini kita sebut dengan ingat 4 ya. Yang pertama, ingat Allah. Jangan sampai dengan banyak musibah ini kita hanya tersenyum saja ya melihat saudara-saudara kita yang sedang menderita. Justru itu membuat kita harus ingat kepada Allah. Caranya dengan beristighfar, memperbanyak baca astaghfirullahaladzim, bertaubat, beristighosah, memohon perlindungan, berinabah, terus kembali ke jalan yang benar, dan beriltija, berlindung dan kembali kepada jalan Allah. Yang kedua, ingat kiamat. Kalau kita ingat kiamat, ingat hari akhir, berarti kita ingat azab akhirat yang super pedih. Artinya dengan adanya musibah itu Allah menginginkan kita agar tidak termasuk yang masuk neraka dengan memperbanyak istighfar tadi. Yang ketiga, ingat mati. Sudah cukupkah bekal amal soleh yang kita persiapkan untuk kehidupan akhirat? Dan yang keempat, ingat diri sendiri. Sudahkah selama ini kita bersyukur dan bersabar atas segala ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi 4 ingat ini harus menjadi bekal kita dalam menyikapi dan mengarifi musibah yang terjadi. Kita harus belajar dari kaum Nabi Nuh yang ditimpa adab Allah berupa banjir internasional. Kalau Sumatera masih lokal ya, masih pulau lah ya.
Karena apa? Mereka menolak dakwah dan kufur kepada Allah. Nah, itu adab itu. Jadi setelah sekian lama, setelah 900 tahun dakwah ternyata lebih banyak dicemooh, dibully, ya, ditolak, ya. Akhirnya Allah menurunkan adab. Tapi setelah sekian lama, ya, 9 abad, ya. Kita juga harus belajar dari kaum Nabi Lut yang ditimpa adab Allah berupa, ini paling banyak, suara mengguntur yang sangat keras, memekakkan telinga. Ini ledakan dahsyat dari gunung. Nggak tahu, mungkin di sana di Gomora sama Sodom itu ada gunung, ya. Lalu selain memekakkan telinga, letusan gunung itu menghasilkan batu-batu yang kemudian turun hujan batu yang panas. Dan bersamaan dengan itu ada gempa bumi yang menurut narasi Al-Quran yang di atas jadi di bawah, bisa membalikkan bangunan yang super dahsyat. Dan satu lagi, likuifase pasca plus gunung meletus, sehingga rumah-rumah mereka dibuat rata dengan tanah karena mereka maksiat kepada Allah dan melakukan penyakit yang terus berkembang sehingga saat ini, yaitu LGBT. Ini naudzubillah min dzalik. Karena ini hukumannya paling berat dalam ayat-ayat Al-Quran yang disebut begitu lengkap, sehingga nanti ada bukti bahwa mereka itu dulu pernah dibuat seperti oleh Allah. Itu adalah laut mati, dan belakangan ditemukan di dekat laut mati itu ada bekas-bekas ketika mereka cinta sesama jenis itu menjadi batu-batu yang mengeras, ada itu. Jadi paling banyak itu umat Nabi Musa atau sebut saja Fir'aun itu ditenggelamkan saja di laut, ya. Nabi Nuh tadi melalui banjir. Nanti kaum Nabi Soleh, Nabi Ad itu ada yang dengan angin puting beliung, ada yang dengan disambar petir dan sebagainya. Tapi yang paling lengkap hukumannya itu adalah kaum Nabi Lut. Inilah yang kita harus waspadai. Jangan sampai negara kita menjadi sarang mereka, ya. Kita juga wajib belajar dari kaum Nabi Musa, Fir'aun dan Qarun. Yang pertama, Fir'aun selalu sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sedangkan yang kedua, terlalu angkuh dan tidak mengakui kekayaannya sebagai anugerah dari Allah. Yang satu ditenggelamkan di Laut Merah, sedangkan yang kedua ini yang kita sebut belakangan dengan likuifase, ya, dijebloskan ke dalam tanah bersama harta yang dituhankannya itu. Sehingga kalau ada yang nemu harta nggak sengaja, itu namanya harta korun. Harta peninggalan korun yang dulu dijebloskan itu. Jadi jangan pernah mengundang azab Allah. Nah, ini saran kita. Jangan pernah mengundang azab Allah dengan sifat dan sikap angkuh, sombong dan maksiat, apalagi sampai menentang ajaran Islam. Musibah yang terjadi harus dimanage dengan mendekatkan diri kepadanya sambil bersabar dan bersyukur, sehingga kita masih bisa tersenyum manis dan menghadapi kehidupan ini dengan penuh optimistis. Mati, ya? Oh iya. Ya, kita akhiri dengan banyak doa. Ini ada doa yang kita ambil dari doa Nabi, dari para ulama. Oh ya, mungkin bisa. Oke. Yang pertama adalah Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tidak mampu ditanggung. Kan musibah itu ada yang ringan, ada yang berat, ya. Dari datangnya sebab-sebab kebinasaan, kemudian dari buruknya akibat yang telah ditakdirkan, dan dari gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa kita. Ini yang pertama, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang kedua, Allahumma dfa' annal bala wal waba wal fahsya wal bigha wal munkar wal faqr waz zilzal atau waz zalazil wasail wal fayadan wasu al fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadza khassatan
wa fi buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa banyak dibaca ulama terutama di akhir khutbah kedua salat Jumat. Ya Allah, jauhkan kami dari bencana, wabah, kekejian, pelacuran, kemungkaran, kemiskinan, gempa bumi, air bah, banjir, dan fitnah yang buruk, baik yang tampak maupun tidak tampak, khususnya di negeri kami tercinta dan umumnya di negeri umat Islam. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kehadirat-Mu, kebaikan atas apa yang terjadi, kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang Kau kirimkan dengan kejadian itu. Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan atas apa yang terjadi, keburukan apa yang ada di dalamnya, dan keburukan yang Engkau kirimkan dengan kejadian itu. Itu doa berikutnya. Doa yang ketiga, ma min abdin tusibuhu musibah fayaqulu. Ini standar umum ya. Kalau ada musibah yang kita kaget mendengarnya, kita awali dengan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafalahu khairan minha. Tidak ada seorang hamba yang tertimpa musibah kemudian dia berdoa, kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah saya dan berilah ganti yang lebih baik daripada musibah ini, kecuali Allah akan memberi pahala dalam musibahnya dan beri ganti. Hadis ini diriwayatkan dari Ummu Salamah ya. Ummu Salamah itu suaminya ikut perang bersama Nabi dan wafat. Lalu diajari oleh Nabi setelah wafatnya sang suami itu membaca doa tadi. Kemudian Allah menurunkan atau memberikan gantinya. Nabilah yang kemudian menjadi pengganti suaminya yang meninggal. Dengan kata lain, Nabi itu kan pengganti yang terbaik dari suaminya yang sudah meninggal mati syahid. Dan tidak lupa juga, ini merupakan doa yang juga diajarkan oleh Nabi di waktu pagi dan petang. Ini harus sering kita baca ya. Baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali katanya. Di dalam lanjutan hadis itu dinyatakan man qalaha idza asbaha, man qalaha salasan idza asbaha wa salasan idza amsa lam yadurruhu syai'. Akhrajahu Abu Dawud. Siapa yang mengucapkannya di waktu pagi 3 kali dan 3 kali lagi di waktu petang, boleh di waktu petang itu setelah sholat isya atau ketika mau tidur, kata Nabi, lam yadurru syai', insyaallah orang itu tidak akan mendapatkan bahaya sedikit pun, tidak akan mendapatkan musibah sedikit pun. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita tentang musibah ini benar-benar menggugah kesadaran kita semua bahwa musibah itu sejatinya merupakan ujian dari Allah yang harus kita arifi, kita sikapi dengan penuh kedewasaan dan dilengkapi dengan doa-doa tadi. Saya kira demikian. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.